Audio Jungle. Audio. Ya tentang nanti bentuk molekul. Cuma sebelum pemateri tersebut, coba kalau kita ingin mempelajari bentuk molekul, kira-kira kita harus mengetahui apa dulu ya? Ada yang tahu? Bu Ismi? Ismi silakan. Itu ya Pak. Kira-kira apa ya? Molekul itu konfigurasi elektron, ikatan kimia. Oke, betul. Ikatan kimia. Kemudian apa lagi kira-kira selain mempelajari ikatan kimia? Sama sih Pak, ikatan kimia mungkin. Nggak tahu lagi Pak. OSIS ya. Apalagi kira-kira ada lagi yang lain selain ikatan kimia? Rumus Lewis-nya Pak. Struktur Lewis. Ya, betul. Bisa untuk mempelajari tentang bentuk molekul itu adalah materi-materi yang harus kita pahami dulu atau kita kuasai terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Oke. Coba yel-yelnya nanti ikuti Bapak ya. Iya Pak. Karena kita kelas MIPA 1, nanti kita menyesuaikan. Baik, 1 kami MIPA 1 2 yang mendunia 3 belajar Pancasila. Coba sekali lagi yang kompak ya, untuk agar tips positifnya kita nyampe. Ayo silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. 1 Kami MIPA 1 2 yang mendunia 3 Ya, mari sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Pak Indra kita bersama. Indra, kita pimpin doa dulu supaya Iya Pak. Kita lebih khusyuk lagi. Silakan. Baik untuk semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk molekul. Dengan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Melalui problem based learning dengan bantuan media augmented reality, kita dapat membuat bentuk molekul sederhana berdasarkan teori VCPR dan teori domain elektron dengan memiliki sikap bergotong royong dan bernalar kritis yang benar. Oke. Itu adalah tujuan belajar kita hari ini. Jadi kita di sini nanti akan membuat model molekul. Jadi nanti kalian semua akan diarahkan melalui media augmented reality dengan model yang pembelajaran yang akan kita lakukan untuk membuat model molekul. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita kuis terlebih dahulu ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Linknya sudah tersedia di grup kelas. Oke, baik selesai ya. Nilai terbesar untuk kesini saya lihat tadi ada Irma. Ya. Tepuk tangan untuk Irma. Kemudian bagi yang lain yang belum mendapatkan nilai yang sesuai, mari kita belajar dengan lebih baik lagi, konsentrasi lagi, ikuti alur yang Bapak akan sampaikan pada hari ini. Oke, coba perhatikan gambar itu ya. Di situ ada yang A adalah gambar intan dan yang kedua adalah gambar grafit. Ya. Kita ketahui dua-duanya merupakan sama-sama tersusun dari unsur yang sama yaitu C. Tapi pada kenyataannya benda itu beda ya. Kira-kira kenapa berbeda itu? Ya, coba Bu
siapa? Iin, coba. Kenapa keduanya berbeda? Kira-kira dari apanya ya? Iin? Strukturnya. Dari strukturnya. Oke, ada yang lain jawabannya? Dari Ika, barangkali. Dari apanya? Beda bentuknya, Pak. Bentuknya, oke. Ya, untuk mengetahui kenapa keduanya berbeda, ayo kita ikuti pelajaran hari ini. Nah, baik. Ya. Di LKPD kalian sudah ada, ya, kalian sudah dibagi ya, sesuai dengan kelompok yang Bapak share semalam itu berdasarkan tes diagnostik yang kemarin kalian lakukan, ya. Nah, itu di LKPD ada sebuah permasalahan. Ini saya tampilkan di slide biar kita fokus secara umum dulu, nanti untuk pengerjaannya sesuai dengan kelompok masing-masing. Coba perhatikan, kalau semisal ya kalian itu tapak tangannya diarahkan ke atas, kemudian jari-jarinya terlentang, diputar, ya, kemudian dihadapkan ke cermin. Nah, itu kira-kira posisi antara, kan sudah bertukar itu antara tangan yang kiri dan tangan yang kanan. Nah, ketika kita menghadap cermin tersebut, kira-kira antara tangan kiri dan kanan itu besarnya beda atau sama? Kira-kira. Coba. Sama kayaknya. Sama. Besarnya sama antara tangan kiri dan kanan. Terus kemudian ya, sebenarnya di dunia ini banyak ya beberapa yang memang itu antara, walaupun bendanya sama, ternyata itu secara bentuk juga berbeda. Terus kemudian ada contoh juga ya di alam ini ada dua senyawa ya. Kalau kita kenal itu aromamin, yang satu itu adalah jintan. Nah, itu ternyata kedua senyawa itu mulai terdapat struktur molekul yang sama, yaitu C10H14O. Cuma pada prakteknya ketika kita mencium aroma tersebut, kok sepertinya baunya berbeda ya. Yang min itu berbeda, kemudian yang jintan kok baunya seperti itu. Nah, padahal senyawanya sama. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi keduanya memiliki aroma yang berbeda ketika kita cium ke dalam hidung? Coba kita melakukan pengamatan berdasarkan tugas yang sudah Bapak berikan di LKPD ya. Ayo. Bapak sehat enggak? Oke. Bapak kayaknya senang banget hari ini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ada yang sedang juga. Ya, sudah nampak LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Ini silakan kalian orientasi masalahnya dibaca, kemudian melakukan sesuai perintah yang ada di LKPD ya. Ya. Jadi berdasarkan permasalahan di atas, silakan coba diskusikan dengan kelompokmu mengapa fenomena seperti itu dapat terjadi. Catatlah dalam lembar di bawah ini. Ya, kenapa tadi kok ada zat yang ketika itu ternyata secara kimia strukturnya sama, secara kimia itu rumusnya sama, tapi ternyata zatnya berbeda ya, dibentuknya berbeda. Kalau intan sama grafit itu tadi berbeda, kalau intan itu keras, kalau grafit itu agak rapuh, dan kemudian ketika kalian mencium aroma mint itu baunya seger, kalau yang jinten kok seperti itu sebenarnya apa yang membedakan atau melatar belakangi keduanya? Silakan catat di dalam pengamatan kalian. Hadir, Pak. Ya, setelah dicatat, nah silakan kalian untuk menuliskan langkah-langkah dalam meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori PSFP. Oke, ya, setelah melakukan pengamatan dan mencari di dalam referensi, silakan. Ya, sekarang coba isi tabel ini ya. Coba saya mulai dari Emi. Kira-kira kalau
BF3, struktur lattice-nya bagaimana? Ada berapa jumlah domain elektronnya kira-kira, Emi? Emi? Ya. Atau yang lain? Tiga. Jadi IT itu Bapak. Iya. Terlihat? Coba, Emi. Iya Ada berapa Bapak. jumlah domain elektronnya? Domain elektronnya itu ada 3 Bapak. Ya. Terus kemudian jumlah domain elektron ikatan ada berapa? Yang berikatan itu ada 3. Iya. Karena Adakah itu di situ elektron bebasnya ini? tidak ada Bapak. Oh, tidak ada. Oke. Nah, oleh karena itu tipenya apa kira-kira ya? Tipe-tipe Jadi molekulnya? karena nggak ada elektron bebasnya yang berikatan 3, maka tipe molekulnya jadi AX3. Iya, betul. Nah, setelah kalian tahu tipe molekul, otomatis bisa meramalkan bentuknya. Kira-kira bentuknya apa ya? Kalau AX3 itu? AX3 itu segitiga, kayak bentuk segitiga. Nol datar. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Emi. Tepuk tangan. Sama Bapak. Oke, ya. Jadi setelah kalian sudah bekerja dengan kelompok, nah selanjutnya kita akan coba melihat bentuk 3 dimensinya ya. Kalau kalian tadi itu menuliskannya dalam bentuk 2 dimensi atau menggambar 2 dimensi, coba kalau bentuk 3 dimensi itu seperti apa? Kalau penggambaran di ruang 3 dimensi. Nah, Bapak kemarin sudah menyuruh install aplikasi di di grup kelas itu. Nah, silakan aplikasinya dibuka ya. Jadi nanti dengan kelompoknya melakukan pengamatan terhadap lembar yang sudah disediakan. Jadi silakan buka aplikasi, kemudian klik menu bentuk molekul, akan terbuka kamera, arahkan kamera tersebut ke marker yang telah disediakan. Pastikan posisi kamera pas dengan marker. Apabila belum muncul, silakan gerak-gerakan kamera ke samping kiri dan samping kanan. Setelah muncul gambar 3 dimensi, gambar tersebut bisa disesuaikan besar kecilnya sesuai dengan keinginan kalian dengan cara mencubit layar handphone. Coba ya, sebelum dipraktekkan di kelompok, coba satu orang untuk mencoba menaruh HP-nya di layar. Coba siapa ya? Coba Tika yang SO2. Coba tes aplikasinya dulu. Iya Pak, udah. Iya. Bisa terlihat di situ ada bentuk molekulnya? Iya terlihat Pak. Iya. Itu SO2 bentuknya apa ya? Namanya saya nggak tahu Pak, tapi dia seperti bentuk sudut gitu. Oh iya, baik. Ya nanti dipelajari kelompok ya. Ya Nanti Pak, untuk bahas. baik. Silakan semuanya sudah tahu langkah-langkahnya. Silakan melakukan pengamatan di dalam kelompoknya. Ya. Kalau ada yang bingung nanti Bapak akan menuju ke kelompok. Oke. Nah, ini adalah tugas kelompoknya nanti untuk kelompok 1 PCL 5. Kelompok 1 itu siapa ya? Coba kita lihat di sini. Kelompok 1 itu kelompoknya siapa? Kemarin sudah dibagi. Oh ya ini. Kelompok 1 itu kelompoknya ya diketuai oleh Emi. Kelompok 2 ketuanya adalah Irma. Kelompok 3 ketuanya adalah Usi. Kelompok 4 ketuanya Tati. Kelompok 5 ketuanya Ai dan kelompok 6 ketuanya Ella. Silakan ya. Nanti ini akan menjadi tugas presentasi kelompok ya. Nah, apa tugas presentasi kelompoknya? Itu adalah langkah-langkah membuat molekul. Jadi di aplikasi itu selain kalian bisa melihat bentuk molekulnya, kalian bisa merancang molekul, membuat ya. Nanti langkah-langkahnya bagaimana? Buka aplikasi bentuk molekul, terus kemudian klik menu merancang molekul, kemudian tekan lanjut, arahkan kamera tersebut ke marker bonding 1 atau bonding 2. Nanti ada, kalau tadi di bentuk molekul itu markernya namanya marker bentuk, kalau ini markernya marker bonding ya. Jadi jangan kebalik. Kalau kalian mau melihat molekul pakai marker yang satunya lagi yang bentuk. Kalau marker yang bonding khusus untuk merancang molekul. Nah, setelah posisi kamera pas, nanti kalian bisa menambahkan ikatannya. Jadi kalau kalian mau bentuk tetrahedral, berarti nanti bisa menambahkan 4 ikatan dan seterusnya. Silakan nanti
ya sesuai dengan tugasnya ya, nanti ada yang presentasi dari perwakilan kelompok masing-masing. Nah, ini adalah contohnya, contoh marker bonding. Kalau tadi kan markernya bentuk molekul, silakan nanti disesuaikan ya. Ya, nanti saya persilakan untuk kelompok 1 mungkin untuk memberikan presentasinya terlebih dahulu. Jadi apa ya? Kelompok 1 itu? MI, Pak. PCL 5. Setelah dirancang, kalau PCL 5 bentuknya apa dapatnya? Bentuknya itu kayak piramida segitiga tapi atas bawah Bapak. Jadi ada puncaknya atas bawah. Nah, berarti tadi kamu membuat berapa bonding untuk PCL 5? PCL 5 itu ada berapa ikatan? Ada totalnya? 5. Oke, betul sekali ya. Ya, kelompok 2 sudah presentasi, kelompok 3 juga sudah, semua sudah sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua atas presentasi yang sudah dilakukan. Oke, mari kita sama-samakan persepsi dan kita lihat penggambaran beberapa bentuk molekul yang sudah dibuat. Kita sama-sama buka aplikasi Medchlorado ya, nanti di situ ada bentuk-bentuknya yang apakah sesuai dengan yang kalian buat itu bentuknya sama atau tidak. Kalau betul ya insya Allah berarti itu bentuk yang betul. Oke, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita kerjakan proses terlebih dahulu ya. Linknya sudah saya kirimkan. Ya, silakan dikerjakan dalam tempo 5 menit. Baik, Pak. Mulai dari sekarang dikerjakan. Sudah, Pak. Sudah selesai, Pak. Oke. Sebelum ditutup, saya ingin satu orang menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Ya, ayo semangatnya mana? Berlomba-lomba dalam berprestasi. Indra, Pak. Indra. Oh, Indra mau menyimpulkan. Silakan Indra. Ya Pak. Kira-kira kesimpulannya apa Indra? Jadi kesimpulannya bentuk molekul itu tergantung dari jumlah ikatannya Pak. Ya. Terus kemudian apalagi yang bisa disimpulkan mungkin Irma selain melengkapi dari yang dinyatakan oleh Indra? Itu Pak, ada PEB-nya nanti berbeda molekulnya. Oke. Nah, kalau kita tarik dari permasalahan yang sudah tadi kita menjadi orientasi masalah di awal, kira-kira kalau dikaitkan dengan bentuk molekul, kesimpulannya apa ini? Bentuk molekul itu ada pengaruh sama sifatnya Bapak, sifat senyawa. Ya, jadi bentuk molekul itu ternyata bisa mempengaruhi sifat suatu senyawa. Jadi senyawa itu rumusnya sama, ternyata dia bisa bentuknya berbeda, bisa aromanya berbeda, itu karena bentuk molekul. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup, Indra silakan pimpin berdoa ya. Ya Pak, baik, sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.